Kemenangan Alexander pada tahun 600 sebelum Masehi, alat-alat musik dalam senjata Yunani telah dikenal di Babilonia yang dinyatakan dalam tulisan Xenophon yang terkenal Anabasis The March of the Thousand. Filipus, Raja Makedonia, telah menempati Makedonia menjadi negara militer. Dalam waktu 25 tahun, Filipus berhasil membuat negara-negara kota Yunani tunduk pada Makedonia. Filipus meninggal dunia pada tahun 334 sebelum Masehi, menyeberangi Hellespontus menuju Asia Kecil serta mengalahkan pasukan Persia dalam sebuah pertempuran di Sungai Granicus. Latar belakang politik. Alexander adalah seorang raja dari kerajaan Yunani kuno dari Makedonia. Pada usia 20 tahun dia meneruskan tahta ayahnya Filipus II dari Makedonia yang tewas dibunuh pada pernikahan Cleopatra dari Makedonia pada bulan Oktober tahun 336 sebelum Masehi, dimulai tidak lama setelah kematian ayahnya. Alexander menghabiskan sebagian besar waktu kekuasaan untuk melancarkan kampanye-kampanye militer ke Asia Barat dan Mesir, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Pada usia 30 tahun, dirinya telah dibentuk salah satu kekaisaran terbesar sepanjang sejarah di wilayahnya, terbentang dari Balkan di barat sampai India di timur. Dia tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran dan terkenal luas sebagai salah satu komandan militer tersukses dalam sejarah. Wangsa Seleukus di Syria. Wangsa Seleukus merupakan sebuah wangsa kerajaan Yunani Makedonia. Pendiri wangsa Seleukus adalah Seleukus I Nicator, salah satu jenderal Alexander Agung. Penduduk wangsa Seleukus di Asia Kecil berakhir ketika penduduk negeri menyatakan kemerdekaannya dan mendirikan kerajaan mereka sendiri. Pemerintah wangsa Seleukus di Syria tetap bertahan dan sangat terasa pada keadaan politik di Palestina. Pada tahun 201 sampai 200 sebelum Masehi, Antiochus III di Syria yang disebut Yang Agung mengalahkan pasukan Mesir di bawah pimpinan seorang jenderal yang bernama Skopas dalam suatu pertempuran di Panias dekat hulu Sungai Yordan di Palestina Utara. Antiochus III menguasai seluruh Palestina dan menjadi penguasa yang baru atas bangsa Yahudi dalam waktu 2 tahun. Pemerintah mereka berakhir ketika Pompeius menjadi Syria sebagai salah satu provinsi Romawi pada tahun 63 sebelum Masehi. Wangsa Ptolemeus di Mesir. Wangsa Seleukus merupakan sejarah Ptolemeus di Mesir, dan permusuhan-permusuhan di antara kedua kerajaan ini sangat sengit dan menimbulkan peperangan dengan kemenangan dan kekalahan yang silih berganti. Dan dengan kematian Cleopatra pada tahun 305 Masehi dan punahlah wangsa tersebut. Dan Roma merebut Mesir yang dijadikan lumbung gandumnya. Pada masa kedudukan wangsa Ptolemeus dibangun sebuah perpustakaan yang sangat besar di mana tersimpan koleksi serta aktik yang sangat bernilai di bawah Ptolemeus Philadelphus pada tahun 285 sampai 246 sebelum Masehi. Latar belakang politik. Peperangan yang tidak berkesudahan di antara wangsa Seleukus dan wangsa Ptolemeus menyebabkan kenaikan pajak yang drastis bagi rakyat. Keresahan rakyat diteruskan dalam revolusi melawan pemerintahan atau dengan meninggalkan tanah-tanah garapan yang tidak dapat memberikan keuntungan lagi oleh karena tingginya pajak. Kemerosotan kesejahteraan yang tajam di kedua negara pada abad pertama sebelum Kristus mungkin menjadi penyebab mudahnya Roma mengalahkan mereka. Pengaruh kebudayaan. Penduduk Helenistik di timur berlangsung tidak lama. Wangsa Seleukus dan wangsa Ptolemeus dianggap sebagai dinasti asing yang bukan merupakan bagian dari rakyat. Raja-raja ini keabsolutan kerajaan-kerajaan timur yang mewajibkan warga istana untuk menyembah dalam kebudayaan Yunani atau bahkan aturan organisasi yang formal dalam pengadilan Makedonia. Secara kebudayaan, wangsa Seleukus dan wangsa Ptolemeus memperkenalkan tradisi serta gaya hidup Yunani di timur.
Bahasa Yunani menjadi bahasa resmi di pengadilan dan bahasa pergaulan sehari-hari.